dalam jalanmu, agar semua rencanamu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Shalom saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Bertemu kembali dengan saya dalam khotbah online GPJ Anugerah Bermazmur Minggu 7 November 2021. Mari kita bersama-sama merendahkan diri, meminta hikmat dan pengertian dari Tuhan, agar hari ini apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, pesannya bisa benar-benar masuk ke dalam hati, bertumbuh dan berbuah. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah dan berkat-Mu yang luar biasa selama ini di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan sangat mengasihi kami. Itu sebabnya Tuhan, sampai hari ini kami masih beroleh kesempatan untuk belajar firman Tuhan, sehingga hidup kami boleh berbuah dan bertumbuh bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa, kuduskan pikiran dan hati kami, sucikan dengan darah-Mu, supaya kami boleh layak di hadapan Tuhan untuk menerima firman Tuhan, dan kami boleh benar-benar dikuasai oleh firman-Mu, kami diurapi oleh firman-Mu, dan kami menjadi berkat bagi semua yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami menaikkan segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini kita bersama kembali di dalam khotbah online GPJ. Saya percaya hari-hari yang Tuhan berikan, hari-hari yang saudara jalani saat ini adalah hari-hari yang baik, yang dianugerahkan oleh Tuhan dengan sangat berlimpah, dengan kasih karunia dan kemurahannya. Hari ini saya mau sampaikan satu tema firman Tuhan, yaitu menghitung hari. Saudara-saudara, saya akan sangat maklum jika ketika saudara mendengar dan melihat tema khotbah ini, menghitung hari, lalu Anda berpikir bahwa ini adalah tentang kematian. Seperti seorang narapidana yang akan dieksekusi mati, lalu dia ada di dalam penjaranya, dia menghitung hari-harinya yang akan segera berakhir. Saya percaya itu bukanlah sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan karena dekat dengan kematian. Tetapi saudara, tidak ada salahnya jika kita berpikir bahwa waktu kita semakin dekat dengan kematian, supaya dapat mawas diri dan berhati-hati menjalani hidup ini dengan lebih bijaksana lagi. Saya yakin Tuhan ada di segala acara kehidupan kita, dan Dia ingin kita menjadi orang-orang yang bisa menghitung hari-hari untuk menjadi lebih bijaksana. Mengapa? Karena waktu hidup kita ini ada di tangan Tuhan, bukan di tangan kita sendiri. Hidup ini waktunya ada di dalam pemilik kehidupan, yakni Tuhan sendiri. Hari-hari ini netizen dikagetkan dengan sebuah berita viral di internet, di YouTube atau di media sosial, tentang meninggalnya seorang artis Indonesia, Vanessa Angel, bersama dengan keluarganya. Saudara-saudara, kecelakaan mobil telah merenggut nyawa 2 orang, Vanessa Angel dan suaminya. Mengapa terjadi? Pendapat bermunculan. Yang jelas banyak orang yang mengatakan bahwa ini adalah karena si supir sangat ngebut dan ukal-ukalan di jalan, akhirnya terjadilah kecelakaan yang luar biasa. Tentu saja saudara, komentar-komentar tentang Vanessa Angel juga muncul. Ada yang berkata, Vanessa Angel ini sudah berada di dalam keadaan dan kondisi yang lebih baik, dia sudah menikah.
tapi justru dipanggil pulang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saja bahwa di dalam setiap peristiwa manusia akan keluar komentar-komentar, itu akan muncul. Bagaimana dengan Anda? Apa komentar Anda tentang hal tersebut? Bukankah peristiwa kecelakaan sebenarnya telah merenggut banyak orang, bukan cuma 1 atau 2 orang, saudara-saudara. Penyebabnya ada begitu banyak. Berita tentang kematian bos Indomaret yang tertimpa kontainer, itu juga sesuatu yang sangat ngeri. Saya percaya bahwa bos Indomaret ini tidak sedang kebut-kebutan. Dia berjalan normal layaknya mobil-mobil lain melewati jalan, tetapi naas, tiba-tiba kontainer itu jatuh dan menimpa mobilnya dan akhirnya meninggal pula. Saudara-saudara, kecelakaan dialami oleh banyak orang dan tidak semuanya meninggal. Saya pernah mendengar cerita secara langsung dari seseorang yang naik motor dan dia mengalami kecelakaan. Motornya masuk di dalam truk, saudara, di bawahnya truk, tapi dia selamat. Saya sendiri punya suatu pengalaman tentang kecelakaan yang sebetulnya bisa merenggut nyawa saya. Pada waktu itu, saudara, saya juga menabrak sebuah tiang beton yang cukup pendek, mungkin 1 atau 1,5 meter kali ya. Dan itu membuat saya terlempar 35 meter dari laporan polisi, tapi saya juga selamat. Jadi tidak semua orang yang mengalami kecelakaan meninggal. Yang jelas, semua peristiwa di ambang maut adalah untuk mengingatkan kita bahwa hidup hanya sebentar saja, dan kita tidak berkuasa menjaga diri kita secara sempurna. Jadi sekarang kita akan melihat apa kata Tuhan tentang kehidupan. Surat Yakobus pasal 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara, yang pertama, firman Tuhan berkata, hidup itu tidak dapat kita tentukan sendiri. Hidup itu tidak dapat kita tentukan sendiri. Apa yang terjadi adalah sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang rahasia. Maka kita tidak boleh sombong dan beranggapan bahwa hidup itu ada di dalam genggaman tangan kita. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ada orang begitu bersemangat dan bersuka cita karena propertinya laku dan telah deal di dalam sebuah perjanjian lisan. Tapi karena sesuatu hal, saudara, transaksi itu batal. Orang ini berkata kepada saya, berkat ini sudah ada di depan mata katanya, tapi tiba-tiba batal. Dan dia sebenarnya sudah memikirkan, membayangkan hal-hal yang baik yang akan terjadi setelah transaksi nanti. Tetapi bayangan itu tiba-tiba lenyap, tiba-tiba hilang. Manusia boleh berencana, saudara, tetapi Tuhan yang menentukan. Firman Tuhan menunjukkan bahwa kita tidak berkuasa atas diri kita sendiri, sampai hal yang terkecil di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja dalam jalan hidupnya? Saya ulangi. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara, konteks ini memang berbicara tentang kekhawatiran, tetapi di dalamnya ada satu pengajaran penting, bahwa kita tidak memiliki kuasa, kita tidak dapat menambah sehasta saja di dalam jalan hidup kita. Alkitab menunjukkan betapa tidak berdayanya kita, bahkan terhadap hal-hal yang sangat kecil, yang paling sepele di dalam kehidupan kita ini, saudara. Tuhan itu memang menciptakan manusia dengan potensi yang luar biasa. Kita masih mengingat ada orang-orang yang telah membangun menara Babel setinggi langit. Dan tentu saja ada banyak contoh di dunia ini bahwa manusia bisa membuat bangunan-bangunan raksasa yang luar biasa, membuat bangunan-bangunan pariwisata yang begitu indah dan luar biasa, yang eksotis dan lain sebagainya. Saudara-saudara, ada banyak hal bisa dilakukan oleh manusia, tetapi
Tuhan telah menetapkan manusia mati satu kali dan setelah itu diakhiri. Artinya apa? Artinya pasti akan terjadi kematian dan itu tidak bisa ditahan atau digagalkan jika Tuhan sudah berkehendak, termasuk bencana atau hal-hal yang lain. Saudara-saudara, ada batas di dalam diri manusia di mana manusia tidak bisa mengusahakan sesuatu untuk berubah. Itu sebabnya takutlah akan Tuhan seperti yang firman-Nya katakan berkali-kali, sebab Tuhan adalah pusat segala sesuatu. Yang kedua, arti hidup kita itu sangat singkat. Alkitab menggambarkannya seperti uap yang kelihatan lalu lenyap. Saudara-saudara, pertanyaannya sekarang adalah, apa yang bisa kita banggakan kalau hidup kita begitu sangat cepat, kelihatan sebentar lalu lenyap? Bukankah banyak dari antara manusia yang mengejar banyak hal di dalam hidupnya? Apakah itu prestasi, nama baik, popularitas, kekayaan, ataupun kebanggaan hidup? Atau mungkin ada yang tidak terwakili dari apa yang saya sampaikan hari ini. Yang jelas manusia mencari banyak hal di dalam hidupnya. Biasanya setelah memperoleh semuanya itu, manusia akan merasa bahagia dan puas karena bisa memiliki sesuatu yang berarti di dalam hidupnya, untuk ditunjukkan kepada keluarga, ditunjukkan kepada orang lain. Yang jelas saudara, itu memberikan harga di dalam dirinya, sehingga kita mengenal dengan sebutan atau nama harga diri, begitu saudara. Itu memberikan harga di dalam diri manusia, memberikan nilai. Dan itu membuat orang bisa bersosialisasi dengan orang-orang lain dengan rasa bangga tanpa rasa takut. Sementara yang tidak bisa memperoleh apa yang bisa membuatnya bangga terhadap dirinya sendiri akan merasa minder dan susah untuk berhubungan dengan orang lain secara luas. Jadi saudara, kita melihat di sini, inilah manusia, betapa arti hidupnya itu sangat singkat, seperti uap, kelihatan lalu hilang. Tapi Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa hidup ini terlalu singkat untuk mencari dan mengejar kebanggaan hidup. Sebab uap itu hanya di dalam hitungan detik langsung lenyap, saudara. Saya percaya bahwa setiap orang ingin sekali memiliki sesuatu yang bisa membuat dirinya itu merasa menjadi seorang yang berarti, seorang yang hebat, seorang yang luar biasa, seorang yang cukup punya segala sesuatu yang bisa membuat dia bebas melakukan apa saja. Tetapi saudara-saudara, jika di dalam hidup ini fokus kita hanya untuk itu, ingat baik-baik, Tuhan sudah mengingatkan kita, hidupmu itu sangat singkat, tidak cukup banyak waktu untuk engkau gunakan mencari hal-hal yang seperti itu. Tuhan ingin kita sadar bahwa kita memiliki kehidupan itu langsung berurusan dengan Tuhan. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhan mau kita memiliki kehidupan yang melihat apa yang ada di atas, bukan cuma yang ada di bawah. Yang jelas saudara, Tuhan tidak melarang kita menjadi orang-orang yang berprestasi, yang kaya raya, yang hebat. Itu tidak ada larangan sama sekali. Tuhan tidak pernah mengatakan dilarang kaya, dilarang berprestasi. Tidak ada. Alkitab bahkan menunjukkan bahwa ada tokoh-tokoh yang memang memiliki kehidupan yang luar biasa. Tokoh-tokoh yang kaya seperti Abraham, Ishak dan lain sebagainya ada di dalam Alkitab, dan itu tidak ada larangan. Yang kedua, dia juga tidak berkehendak kita menjadi seorang yang pesimis, lalu terjebak menjadi manusia yang pasrah dan tidak mau berjuang menghadapi tantangan hidup, karena semua itu seakan-akan berlalu sangat cepat. Tidak, tentu saja tidak begitu. Semua maksud Tuhan harus ditempatkan di dalam sebuah konteks yang tepat, bahwa Tuhan mau kita meskipun hidup di dunia berjuang untuk melakukan yang terbaik buat diri kita, tetap ingat bahwa waktu kita pendek. Kita tidak punya banyak waktu, sangat singkat, sehingga kita menjadi orang-orang yang bijaksana dalam menggunakan waktu yang diberikan dan dianugerahkannya kepada kita. Mazmur pasal 90 ayat 10 sampai 12
Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, pemazmur di dalam hikmat ilahi menyatakan bahwa hidup manusia itu 70 sampai 80 tahun kalau kuat. Artinya apa? Artinya hidup manusia itu tidak lama dan tidak abadi. Ada yang sampai 90, 100, 120. Tetapi pemazmur di dalam hikmat Tuhan mau menunjukkan betapa hidup kita ini tidak abadi dan tidak lama. Sejak Adam jatuh di dalam dosa, manusia sudah kehilangan kehidupannya yang abadi dan mengalami kematian yang semakin hari semakin kuat. Pernyataan yang disampaikan Daud adalah sebuah fakta bahwa manusia terus mengalami kemerosotan fisik. Tadinya saudara, Adam bisa sampai mencapai 1000 tahun. Tapi setelah itu kita melihat bahwa manusia tidak bisa mencapai umur sekian. Semakin turun dan semakin turun. Berproses, umurnya semakin pendek dan bukan semakin panjang. Dan ini adalah fakta. Manusia pasti akan mengalami kemerosotan dan akhirnya mati. Secara fisiologis, sistem metabolisme tubuh akan mengalami penurunan saat menjadi tua. Kekuatan akan menjadi kurang dan manusia akan menjadi tidak berdaya lagi, tidak punya kekuatan lagi. Itu sebabnya ada seorang penyanyi rohani yang dengan bijaksana mengarang sebuah lagu. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, benar, hidup ini adalah kesempatan karena waktu kita tidak panjang, waktu kita pendek. Hal ini saudara menjadi sebuah bahan perenungan bagi pemazmur untuk mengingatkan diri sendiri dan orang lain bahwa manusia bukan berproses menjadi manusia baru yang akan semakin sehat seperti pada burung Raja Wali dan pada ular yang bisa berganti kulit. Dengan berganti kulit dan mengalami proses pemulihan, burung Raja Wali akan menjadi burung yang baru lagi. Ular pun juga demikian. Tapi manusia tidak berproses seperti itu. Manusia berproses semakin tua dan akhirnya mati. Tubuhnya akan menjadi rusak. Manusia ditetapkan untuk mati dan tidak ada seorang pun yang bisa menghindari kematian. Oleh sebab itu saudara, untuk mengisi hari-harinya, Daud menghitungnya dengan bijaksana. Yang pertama saudara, dari ayat ini kita belajar bahwa Daud melihat bahwa semakin hari semakin sedikit hari-harinya. Tentu saja semakin hari semakin mendekati kematian, bukan semakin jadi kecil saudara. Semakin sering berulang tahun semakin dekat dengan kematian, betul? Yang kedua, semakin hari terasa begitu cepat berlalunya. Jadi Daud mengalami perasaan itu, mengalami bahwa waktu ini begitu cepat ya. Ada orang-orang yang berkata begini, wah, sekarang ternyata aku sudah kakek-kakek ya. Dulu aku masih seperti adik ini yang masih kecil, masih bermain. Saudara-saudara, waktu begitu cepat. Mari kita lihat yang ketiga. Semakin hari semakin menyadari bahwa kekuasaan Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatu, apakah itu bencana, apakah itu kengerian. Saudara, Daud di sini menggunakan kata gemasmu, murkamu. Jadi Daud berbicara tentang Tuhan yang mengerikan dan menakutkan ketika dia bergerak membawa bencana, menurunkan hukuman bagi manusia. Dan Daud melihat itu. Itu sebabnya saudara-saudara, Daud menekankan tentang takut akan Tuhan. Yang keempat, semakin hari menyadarkan Daud bahwa waktu yang telah diberikan harus dihitung, ditakar. Apakah hari-harinya itu telah digunakan untuk menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan,
atau hari-harinya berlalu dalam kesalahan-kesalahan. Saudara-saudara, Daud sama seperti kita, manusia biasa, punya kesalahan, bahkan kesalahan yang dia buat adalah kesalahan yang fatal. Tentu saja saudara mengetahui kisah dan ceritanya. Bukan itu fokus dan tujuan kita, mengetahui atau menjabarkan dosa-dosa Daud. Tetapi Daud menyadari bahwa ketika dia menghitung hari-hari, dia menjadi bijaksana. Dia mulai merenungkan apa yang dia kerjakan di dalam kehidupannya. Dan dia mulai melihat ada dosa-dosa yang dia lakukan, dan itu membuat dia semakin jauh dari Tuhan. Nah, Daud berkata bahwa dia harus menghitung hari supaya menjadi lebih bijaksana. Yang kelima, hari-hari itu memberinya pencerahan bahwa kebijaksanaan dari Tuhan menjalani hidup sesuai kehendaknya bisa muncul dan menerangi untuk mencapai kehidupan yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara, semakin hari semakin Daud merenungkan kehidupannya, dia mendapatkan kebijaksanaan Tuhan di dalam firman-Nya, mencerahkan dia, menerangi dia untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi bagaimana menghitung hari-hari bisa membuat kita menjadi bijaksana? Jika saudara menghitung hari-hari itu bersama Tuhan di dalam persekutuan dengan firman-Nya, merenungkannya siang dan malam, dan terus di dalam Dia dan tidak pernah melepaskan diri dari rasa takut akan Dia, maka saudara akan menjadi seorang yang bijaksana. Menghitung hari-hari, dilepaskan dari Tuhan, dilepaskan dari persekutuan dengan Tuhan, dilepaskan dari kebenaran firman-Nya yang menerangi kita, hanya membuat kita menjadi manusia yang tidak tahu arah. Kita menghitung, kita merenungkan, tapi kita tidak tahu apa-apa untuk berbuat yang lebih baik. Kembali lagi pikiran kita, dosa kita, kejahatan kita, ketidaktahuan kita, kebodohan kita yang akan menuntun kita dan menyesatkan kita. Tapi beda kalau kita menghubungi Tuhan, kalau kita berhubungan dengan Tuhan erat, intim, dekat, maka firman-Nya akan terus bekerja di dalam pikiran kita, bekerja dalam hati kita dan menuntun kita. Semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan, semakin hari semakin seperti Tuhan, dan hidup kita menjadi seperti Dia. Saudara-saudara, itu berarti menghitung hari-hari bukan berarti menghitung 1, 2, 3, 4, 5, atau saudara menghitung dengan cara melihat Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Saudara-saudara, firman Tuhan mengajar kita menghitung hari secara aktif di dalam merenungkan waktu yang kita jalani. Apa sudah benar dan apa sudah sesuai dengan kehendak-Nya, atau yang kita jalani ini sesuai dengan kehendak kita sendiri dan bukan dengan kehendak Tuhan. Surat Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17 membicarakan tentang hal yang sama, topik yang sama, dan kita akan melihat firman Tuhan semakin diperjelas dan kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudara, Paulus memberikan penjelasan lebih luas agar kita mempergunakan hari-hari ini, hari-hari kita, dengan hidup seperti orang arif dan terus mengerti kehendak Tuhan. Ini yang dimaksud oleh Daud, menghitung hari-hari. Ajar kami menghitung hari-hari supaya beroleh hati yang bijaksana. Jadi sudah perlu kita ketahui bahwa konteks yang ditulis oleh Daud itu bicara tentang hidup sebelum Kristus berinkarnasi atau turun menjadi manusia di bumi. Tetapi di dalam konteks Efesus 5 pasal 15 ayat 17, Paulus sebenarnya berbicara di dalam konteks akhir zaman, konteks zaman akhir. Sehingga saudara, penekanannya adalah di sana dia mengatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Jadi perhatikan hidupmu, jangan seperti orang bebal, jangan bodoh, kata Paulus. Tuhan sudah mau datang dan ini adalah masa-masa terakhir.
Kita benar-benar diingatkan, diberikan warning. Seperti kalau sebuah negara sedang ada sebuah masalah, bencana, pandemi, atau teroris, atau sesuatu yang membahayakan, maka sebuah negara akan mengingatkan warganya yang berada di negara lain untuk segera pulang, atau warganya yang masih ada di negaranya sendiri tidak boleh pergi ke sana. Saudara-saudara, seperti itulah firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ini adalah hari-hari yang jahat, ini adalah hari-hari yang terakhir. Kita ada di zaman akhir, bukan di zaman awal saat Adam dan Hawa baru lahir, baru ada, bukan saudara. Kita berada di zaman akhir. Dan kita melihat saudara-saudara, Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan, orang-orang yang mampu melihat zaman, mampu menilai zaman, dan bukan menjadi orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Menghitung hari-hari mengajak kita menjadi seorang yang cermat dan tajam menilai sebuah zaman. Melihat kondisi sekarang, saya yakin kita tahu bahwa dunia bukan di dalam kondisi yang baik. Beberapa orang mengkhawatirkan peningkatan inflasi di tahun 2022. Yang lain lagi khawatir akan adanya kontak fisik antara Amerika dengan China berkaitan dengan konflik Taiwan. Menteri Pertahanan Singapura mengatakan Amerika memberikan keamanan yang stabil dan China memberikan pertumbuhan ekonomi atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka bisa diperkirakan jika keduanya, Amerika dan China, mengalami kontak fisik, berperang atau lain sebagainya, bersih tegang, maka Asia Tenggara akan bergejolak. Saudara, ini adalah prediksi-prediksi. Ini adalah pandangan-pandangan tentang yang akan datang, hari yang akan datang. Lalu bagaimana dengan pandemi COVID yang juga belum berakhir sampai hari ini, sehingga ekonomi tidak bisa berjalan dengan baik, segala sesuatunya sulit, banyak orang mengalami mati. Lalu setelah itu nanti 2022 terjadi inflasi. Wow, lebih sulit lagi orang berpikir tentang hal itu. Sangat wajar saudara, banyak orang menjadi khawatir. Tetapi di dalam kondisi-kondisi seperti itu, harusnya anak-anak Tuhan menghitung hari-hari dan menjadi bijaksana untuk melakukan kehendak Tuhan. Sebab bagaimanapun keadaan dunia, semuanya akan berakhir. Dan kita akan bersyukur jika di dalam hidup ini kita sudah menjadi orang-orang yang bijaksana, karena hidup menurut kata Tuhan dan bukan terpengaruh dan menjadi seperti dunia ini. Amin. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Firman Tuhan boleh menjadikan kita orang-orang yang selalu menghitung hari, merenungkan kehidupan bersama-sama dengan Dia, dan menjadi bijaksana di dalam jalan kita selanjutnya.